Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Itu kalau bilang makan lebih banyak, iya makan banyak, itu aja, makan banyak. Jadi kalau mau bilang itu macamnya banyak ya, banyak harus kalangan. berkuah tidak nih Bu? Berkuah iya, berkuah. Nah kita kan normalnya, artinya kita aja perlu cairan. Minum satu hari itu berapa? 8 gelas. Nah apalagi dalam kondisi kita memang dalam kondisi menyusui, memang butuh sekali. Apa yang kita sudah keluarkan sepanjang kita persalinan, itu harus kita kembalikan selama 40 hari itu, masa nifas itu. Jadi ya memang harus berkuah, artinya dalam arti ya pencernaannya juga bagus, jadi seperti itu. Membuat dirinya happy, jangan berpikir, wah kalau saya habis melahirkan nanti saya begini, nanti badan saya tambah gemuk. Ya kan ibu-ibu kalau habis melahirkan gemuk kan, tambah gemuk. Terus kalau saya kasih ASI nanti seperti ini, banyak sekali kekhawatiran yang ada. Tak perlu. Badan gemuk atau badan lebih kurang badan kecil atau seperti kita langsung ilfil ya, aduh saya kok tambah tidak bagus, tidak perlu, saya pikir tidak perlu. Kalau kita benar-benar mau berupaya untuk anak kita baik, kita mulai dari ketika anak itu lahir, ketika anak itu dalam perut lah. Kalau faktor Mungkin makanan, pantangan ada kalau tidak nih, Bu? pantangan tidak ada. Boleh. Seperti Makanya tidak boleh makan yang pedis, seperti itu, asam-asam. Ya kalau terlalu pedis kan kita saja, udah normalnya kita aja tidak menyusui, tidak hamil. Kan kalau terlalu asam gimana kita? Kalau terlalu pedis gimana kita? Apalagi dia dalam kondisi kan jangan sampai dia sakit. Kalau dia sakit kan sebenarnya apakah makanan ini juga akan mempengaruhi dengan ASI. kualitas ASI? Oh, kalau ASI tidak. ASI bukan kulkas. Jadi dia akan metabolisme menjadi baik untuk dikonsumsi oleh anak. Tapi bukan berarti ya langsung boleh nih makan pedis, boleh nih makan. Boleh sih boleh, tapi jangan sampai bermasalah bagi kita. Masalahnya kalau bermasalah bagi si ibu, sayang. Semangat ibu kalau sakit memberikan ASI itu kan agak lemah, tidak bersemangat, seperti itu. Itu aja sih. Kalau pengaruh lain tidak ada. Ya itu sih mitos kalau saya bilang. Karena apa? 40 hari itu masa dia kembalikan energinya kembali. Jadi hanya 1 hari itu keluar tapi dikembalikan 40 hari. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya orang tua itu sudah berupaya baik untuk kita. Jadi jangan kita bilang, itu mah mitos, gak apa-apa kok keluar. Bukan tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita sakit, itu saja. Ini untuk kesehatan si ibu juga ya? Kesehatan ibu saja sebenarnya. Nah kalau kita mau bilang, istirahat full, memang istirahat full memang harus. Karena tidak main-main, melahirkan itu artinya dia kembalikan harus 40 hari. Itu yang benar-benar kita memang harus istirahat full. Tanpa keluar itu kan nanti tambah aktivitas itu. Saya pikir lebih baik kita beristirahat full, memang hanya di rumah. Iya, jadi kenapa saya bilang sangat penting? Karena begini, ASI itu kan ada ketika anak itu lahir sampai umur paling 5 tahun sudah nggak ada ya. Mungkin ya ada yang masih ASI sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Saya mungkin balik bertanya lagi nih. Nah sekarang kalau bapak ibu punya anak sekarang udah umur 10 tahun, apakah ASInya masih ada? Kan nggak ada lagi ya. Jadi kesempatan itu pada saat anak harus minum ASI, berikan dia sesungguhnya ASI. Berikan dia ASI. Karena pada saatnya ASI itu tidak ada. Susu botol, ya kita mau bilang susu botol, susu di kemasan-kemasan.
itu kan selalu ada. Biar anak itu sudah umur 10 tahun, 15 tahun, susu botol itu ada. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Biarkan anak itu dengan ASI-nya sampai ASI benar-benar tidak ada terproduksi. Sehingga anak itu mendapatkan haknya sebagai anak. Seperti itu. Jadi kalau dampak-dampaknya sih ini penelitian ya, bahwa kalau kita semakin tidak memberikan ASI itu bisa terkena kanker payudara. Gitu. Jadi itu sudah hasil penelitian. Jadi kalau kita memberikan ASI malah itu terhindar dari kanker payudara. Bukan berarti tidak kena kanker payudara, karena ada ibu yang saya berikan ASI kok, kenapa saya kena kanker payudara gitu. Jadi bukan berarti, tapi minimal tidak terkena kanker payudara. Seperti itu. Oh iya, kalau penyimpanan, kalau untuk ibu bekerja, saya pikir kalau kita di Kabupaten Merauke ini, khususnya Kabupaten Merauke tidak terlalu jauh-jauh ya, masih bisa dijangkau. Kantor mana yang jauh? Tidak ada ya. Pikir mungkin kecuali kalau dia bekerja di Sota, dia tinggalnya di Merauke, itu 1 jam berarti. Atau dia kerja di Merauke, dia tinggalnya di Kurik, itu mungkin 1 jam, 2 jam malah. Jadi untuk pemberian ASI memang kami sarankan kalau bisa ibu itu menggunakan waktu istirahat untuk pulang ke rumah memberikan ASI, dimaksimalkan seperti itu. Jadi atau ini bagi yang tidak punya lemari pendingin ya. Kalau punya lemari pendingin bisa ditaruh di dalam lemari pendingin. Kalau di freezer 4 minus 4 ya. Kalau minus 4 itu bisa sampai 1 bulan. Tapi kalau hanya di pendingin, lemari pendingin itu 24 jam. Jadi kita bisa taruh dari malam, terus untuk paginya ketika kita ke kantor, nah mungkin harusnya dia minum, tapi kita belum pulang jam 9, jam 10 atau jam 11 dia sudah haus, berarti itu yang kita berikan. Jadi saya pikir nanti pada saat malam itu dia intens betul untuk sedot ASI dengan kita. Jangan kita sudah sama-sama dengan dia, kita kasih lagi ASI yang kita sudah sedot. Karena kita lanjut dengan pekerjaan kantor, lanjut di rumah. Seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau kita sedang menyusui, kalau bisa di rumah tuh kita intens betul memberikan ASI semau anak bayi kita. Semau dia, kita akan berikan. Ya, makanya kan kenapa wadah yang kita gunakan kaca, wadah kaca. Kalau wadah kaca itu boleh gabung dengan yang kita kulkas yang rumah tangga. Tapi kalau plastik kan baunya berbaur ya untuk itu. Jadi kalau bisa kita memang wadah kaca yang kita gunakan untuk menaruh bila tidak punya lemari yang khusus, lemari pendingin yang khusus untuk ASI. Belum siap menjadi seorang ibu. Nah ini juga agak berat nih sebenarnya kalau kita mau bilang sudah punya anak tapi belum siap. Saya tidak bisa langsung menjudge dia salah atau seperti apa. Tapi ketika kita, makanya saya bilang hamil tuh penting diedukasi sama tenaga kesehatan untuk bagaimana ketika dia harus punya anak, apa yang dia harus lakukan. Seperti itu. Jadi benar-benar kesiapan dari kita sebagai seorang ibu. Makanya kenapa umur-umur dewasanya seorang wanita itu yang dewasa. Kalau kita bilang menikah bisa di umur ketika minta maaf mungkin sudah menstruasi, berarti sudah bisa hamil dan bisa mempunyai anak. Kemudian itu bisa mungkin di umur-umur remaja, umur-umur 12 tahun sampai 18 tahun itu memang dia sudah bisa mempunyai anak. Tapi nah ini tingkat kedewasaan siap menjadi seorang ibu, ini yang
belum. Makanya kenapa umur siap menjadi seorang ibu itu kalau kemudian 25 tahun mulai boleh kan, sudah boleh sampai umur 35. Nah itu saya pikir jadi siap untuk jadi seorang ibu, punya anak dan untuk kesiapan mentalnya dia itu umur 25 memang. Sudah di ini sama negara bahwa 25 sampai 35 tahun itu. Jadi memang yang kita lihat sekarang pernikahan dini banyak. Kantor agama akhirnya memberikan ya surat rekomendasi boleh nikah, kan ada juga seperti itu. Jadi itu yang tapi itu belum siap menjadi seorang ibu. Peran keluarga dari orang tua, dari pasangan, suami itu penting sekali. Peran dari keluarga memang orang sekeliling yang bersama-sama dengan dia. Sebenarnya pemerintah ini sudah mendukung ASI ini ya, pemberian ASI bagi anak karena itu haknya anak. Dalam arti apa? Ada tempat khusus untuk memberikan ASI bagi anak. Di kota-kota besar sudah ada. Memang di kantor sudah disediakan khusus ruangan ASI. Bahkan kalau kita pergi ke tempat-tempat umum di mall atau apa, itu di toiletnya ada khusus memang untuk khusus ibu menyusui, ada tempat khusus. Jadi memang sudah difasilitasi lah kita ibu-ibu. Dan saya pikir pimpinan-pimpinan di tempat kita bekerja juga paham kok. Kalau kita bilang dia tahu bahwa kita baru habis melahirkan dan pasti beban kerja kita juga tidak diberikan yang banyak. Nah itu seperti itu. Jadi itu kembali dari kita sendiri yang sukacita. Jangan sampai kita tidak ada pekerjaan yang berat, tapi kita yang membuat berat. Hidup itu kan sudah berat, jadi ya sudahlah. Harus tersenyumlah. Modis ya, sudah mengikuti modis. Jadi kita tidak perlu takut, maksudnya memberikan susu, memberikan ASI berarti nanti kita nggak modis, kita nggak bisa kok. Jadi tidak nampak itu orang menyusui. Karena itu bagaimana kita berpenampilan apa sudah ada. Jadi kita dimudahkan itu, difasilitasi. Ibu hamil kita difasilitasi dengan baik. Ya, mungkin satu hal lagi yang saya mau berikan mungkin untuk lebih memperkuat ibu-ibu percaya dirinya untuk memberikan ASI ya. Satu hal bahwa zat gizi yang ada di ASI itu akan keluar seiring dengan isapan dari si anak. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau susu botol itu sudah ada komposisi zat gizinya di kemasan. Namun ASI tidak ada komposisi yang khusus karena dia akan mengikuti isapan dari anak. Ketika isapan anak itu langsung memorinya dia masuk dan langsung ke otaknya ibu memberitahu bahwa saya butuh karbohidrat yang banyak, saya butuh protein yang banyak. Sehingga tidak bisa saya bilang saya punya ASI lebih banyak protein, yang ibu punya ASI lebih banyak karbohidrat, karena memang kebutuhannya beda. Anak saya membutuhkan protein yang banyak, anak ibu membutuhkan karbohidrat yang banyak, akan keluar seiring dengan kebutuhan anak. Itu unik dan itu luar biasa, kita punya pencipta seperti itu. Nah, mungkin saya memberikan semangat bagi ibu, berikan ASI saja sampai anak usia 6 bulan, teruskan dengan makanan pendamping ASI, dan teruskan sampai anak usia 2 tahun. Harapan saya, ibu-ibu, kita sebagai wanita semangat memberikan ASI bagi anak-anak kita. Karena masa depan mereka, ASI itu berguna, bermanfaat. Saya kasih tahu bahwa ASI bermanfaat bukan saat anak itu umur sampai 5 tahun, tidak. Sepanjang hidupnya. Manfaat ASI adalah sepanjang hidupnya. Sampai dia kembali menjadi tanah. Jadi seperti itu. Mungkin itu harapannya ibu-ibu wanita-wanita di Papua Selatan harus semangat.
harus dengan senang memberikan ASI bagi anak kita. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.